Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah? Alhamdulillah. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersama saya Laili Badruddin yang insya Allah akan memandu acara Cahaya Pagi pada pagi hari ini. Dan di samping saya ada Al-Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah, sehat afiat, alhamdulillah. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Amin, wa Ta'ala ya Rabb. dan bisa membimbing kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabb. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini Cahaya Pagi akan mengangkat tema ayah yang durhaka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sebagai orang tua atau sebagai ayah agar dia ini menjaga anak-anaknya daripada api neraka. Ini Habib, qu anfusakum ini penjagaan yang bagaimana yang seharusnya seorang ayah lakukan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi yang telah disampaikan oleh host kita, bahwa Allah berfirman, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Bukan hanya diri kita sendiri, pribadi, individu, egois dengan diri sendiri, enggak. Tapi kita punya tanggung jawab. Ketika kita punya istri, ketika kita punya anak, punya keluarga, kita juga bertanggung jawab kepada mereka karena mereka amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahlikum, makanya Allah lanjutkan, wa ahlikum, dan kepada keluarga kalian yang wajib kalian didik, yang wajib kalian bimbing. Dijaga dari apa? Nara, daripada api neraka. Lah bagaimana menjaga keluarga, menjaga diri daripada api neraka? Macam-macam. Ada sabda Nabi SAW, beliau bersabda kepada para sahabatnya, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, jauhkan diri kalian daripada api neraka walaupun dengan setengah, separuh atau sedikit secuil daripada sedekah kurma. Bisa menjauhkan diri daripada sedekah. Sedekah dari harta yang halal untuk dirinya dan untuk keluarganya bisa menyelamatkan dari api neraka. Tapi yang terpenting adalah pendidikan. Yang terpenting adalah pendidikan dan juga makanan. Tarbiyah dan juga bagaimana memberi makan yang halal dari pekerjaan yang halal daripada kepala keluarga tersebut. Bagaimana orang tua, bagaimana seorang ayah itu mendidik istrinya, mendidik anaknya. Jangan sampai menjadi ayah yang durhaka. Karena ada ayah yang durhaka, yang disebut durhaka ada. Pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada satu orang tua ini marah-marah. Orang tua ini marah-marah. Bapak ini marah-marah. Anak saya durhaka, anak saya kurang ajar, anakku gini, anakku begini, marah-marah. Kemudian Sayyidina Umar tabayun, mencari tahu, panggil anaknya. Anaknya dipanggil, bagaimana kamu ini? Kamu sudah kurang ajar, kamu nggak punya adab, kamu nggak punya akhlak, kamu nggak berbakti kepada kedua orang tua kamu. Anaknya balik tanya. Wahai Sayyidina Umar, apakah ada ayah yang durhaka itu? Apakah ada ayah hak yang harus dilaksanakan oleh ayah kepada anaknya? Ada. Apa? Mencarikan ibu yang baik untuk anaknya, ya. Kemudian mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nama yang baik kepada anaknya. Wahai Sayyidina Umar, kata anak ini, tiga-tiganya ayah saya nggak melakukan. Ayah saya mencari istri ibunya. Dulu ibu saya adalah seorang, zina, pelacur. Sehingga memiliki anak senakal saya ini. Gitu ya. Na'udzubillah. Jadi anak haram, nyun sewu ya. Kemudian yang kedua,
ayah saya nggak pernah ngajarin saya baca Quran, nggak pernah ngajari saya sholat, nggak pernah ngajari saya, mendidik saya dengan pendidikan yang baik, yang haram apa, yang halal apa, nggak pernah. Kemudian yang ketiga, ayah saya memberikan nama saya khunfasa. Khunfasa bahasa Indonesianya kecoa, curu. Masa anak dikasih nama curu, dikasih nama kecoa? Sayyidina Umar kembali marah kepada ayahnya. Kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai dirimu. Nah, jadi ada ayah-ayah yang durhaka yang seperti itu ada ya. Jadi bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua yang durhaka kepada anak juga ada. Juga tadi yang kedua apa? Makanan. Orang tuanya bagaimana menumbuhkan daging anaknya, darah daging anaknya daripada makanan yang haram. Anaknya dari bayi, ASI ibunya makan dari yang haram, ASInya semua yang keluar haram. Dagingnya yang tumbuh haram. Sampai balita haram, sampai dia dewasa haram, bagaimana dia mau punya ilmu yang manfaat? Bagaimana dia mau memberikan manfaat kepada orang lain? Wong yang di tubuhnya semua isinya madorot. Semua isinya adalah hal-hal yang berbahaya, yaitu adalah yang tumbuh daripada sesuatu yang haram. Padahal Nabi Muhammad sendiri bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, neraka lebih pantas untuk membakar daging itu. Jadi anaknya tumbuh dari daging yang neraka lebih pantas membakar. Lah bagaimana orang tuanya mau berharap anaknya bisa berbakti kepada orang tuanya kalau seperti itu? Pegangi HP mulai kecil. Pegangi HP biar anaknya diem, enggak nangis. Ya. Udah dibiarin, enggak tahu anaknya buka apa sudah, biarin. Jadi HP ini kayak jadi senjata pamungkas untuk membuat anak tadi itu wis ben jarke yang penting ra rewel. Ya tahu yang penting meneng ra rewel. Gitu sudah. Ya, enggak tahu isinya apa. Jadi seperti itu. Banyak sekali zaman sekarang pendidikan anak ya Habib. Ini kan orang tua harus mendidik seorang anak agar tidak menjadi ayah yang durhaka. Ini pendidikan kepada anak yang paling penting ini pendidikan apa? Lisanul hal. Pertama memberikan contoh yang baik. Jadi kudwah, jadi uswah, jadi suri tauladan. Karena pendidikan dengan nazar, penglihatan langsung. Sebagaimana Nabi Muhammad mengajari kepada sahabatnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Kan dengan penglihatan, sebagaimana aku salat. Sama. Orang tua kepada anak, salatlah sebagaimana kamu lihat ayah salat. Bersedekahlah bagaimana kamu melihat ayah sedekah. Terus begitu. Itu lisanul hal dengan praktek, dengan memberikan contoh yang baik. Berarti orang tua memberikan contoh terlebih dahulu. Anaknya mengikuti. Nanti anaknya insya Allah mengikuti. Lah kalau ayahnya tidak karu-karuan, pengen anaknya genah, pengen anaknya bener, ya ayahnya memperbaiki dirinya dulu. Orang tuanya memperbaiki dirinya dulu. Sehingga anaknya akan insya Allah juga baik. Jadi anak yang soleh, solehah. Yang nantinya ketika orang tuanya sudah meninggal akan selalu ingat dan mendoakan orang tuanya. Kan begitu. Ya kan? Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali di situ meriwayatkan bahwa nanti di hari kiamat, nanti di akhirat, nanti ada seorang bapak, dia ini Masya Allah, ahli masjid, sholat 5 waktu berjamaah, wah komplit pokoknya, baca Quran, baca zikir, istimewa pokoknya sudah ini, orang soleh sudah, orang hebat sudah ini ibadahnya. Ketika dia diantar, digandeng oleh malaikat mau masuk surga, ada di belakang istri sama anaknya teriak-teriak. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, khudh lana min haqqina minhu. Ya Allah, ambil hak kita dari orang itu. Dari suami saya, dari bapak saya itu. Fa innahu ma yu'allimuna ma najhal wa yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lamu dzalik. Ya Allah, dia enggak pantas masuk surga. Dia egois, dia hanya mempentingkan dirinya sendiri yang masuk surga. Istrinya nggak pernah diperhatikan pendidikannya, sholatnya, ibadahnya, taatnya, maksiatnya. Anaknya juga. Kita diberi makanan-makanan yang nggak benar dari pekerjaan yang nggak benar. Kita nggak tahu kalau itu makanan yang haram. Kita hanya tahu itu menjadi makanan, itu menjadi harta yang diberikan kepada kita, dibelanjakan kepada kita. Ya, untuk bahaya. Pendidikan yang harus diajarkan tentang ilmu apa. Kan sekarang orang tua ini banyak yang hanya mengajari anaknya ilmu-ilmu dunia sampai dia ini lupa dengan ilmu-ilmu akhirat yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa
yang harus diajarkan kepada orang tua pertama kali? Ilmu apa ini? Ya, pertama kali disebutkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Kiai Nawawi Al-Bantini menyebutkan adalah pertama kali mengenalkan anak kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama kali. Sebelum mengenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Nabi Muhammad dulu. Timbulkan pada dirinya kecintaan kepada Nabi Muhammad dulu. Ceritakan tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pintu satu-satunya untuk mengenal Allah. Enggak ada lagi pintu yang lain. Maka ketika anak sudah jatuh cinta, sudah sayang, sudah mengidolakan, menomorsatukan Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dia akan asyik untuk berbuat taat. Kemudian apa? Mengajarkan anaknya tentang ilmu-ilmu agama. Kalau orang tuanya bukan ustadz, panggilkan ustadz. Kenapa mampu ngeleskan anaknya bahasa Inggris, tapi nggak mampu ngeleskan anaknya untuk belajar agama? Tentang rukun sholat, rukun wudhu, syarat wudhu, ya kan? Lesnya bahasa Mandarin, Jerman, Perancis, Inggris, kan begitu kan? Les matematika, les ini, les itu, ya enggak? Kan begitu. Tapi kenapa kok nggak mampu, nggak mau mengeluarkan uang, hartanya untuk menjadikan anaknya sholatnya bener, sholatnya diterima Allah, wudhunya bener, kan begitu? Tahu mana yang haram, tahu mana yang halal. Karena itu tanggung jawab, beban. Jadi jangan dilihat anak itu lucu nih, nanti di akhirat tidak lucu, ya. Nanti tuntut-tuntutan nanti kalau misalnya nggak menjalankan hak masing-masing, nggak lucu sudah. Ada sebagian orang ini Habib mengatakan bahwasanya ilmu agama sama ilmu dunia itu sama saja. Ilmu dunia ya ilmu, ilmu agama ya ilmu. Kalau saya sudah belajar ilmu dunia, ya sudah insya Allah akhiratnya ikut juga. Ini bagaimana untuk menanggapi hal semacam ini? Wale, kalau kamu mengejar akhirat, dunianya akan mengejar kamu. Tapi kalau kamu ngejar dunia, dunianya yang lari. Ya, hadis qudsi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah berkata kepada dunia, ya dunia, ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Hei dunia, kata Allah, layanilah seorang yang melayani aku. Dan jadikan dia pelayanmu ketika dia melayani kamu. Bayangkan. Jadi kamu akan menjadi pelayan dunia kalau kamu terlalu mengejar dunia. Tapi dunia akan menjadi pelayan kamu kalau kamu melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, nggak ada masalah. Sekolah bagus, kuliah bagus. Tapi jangan lupa bahwa nanti dikubur ilmu-ilmu sekolah, kuliah kamu gak akan ditanya mungkar nakir. Gitu. Itu untuk urusan dunia kamu yang mengantarkan menjembatani untuk akhirat. Karena dengan dunia kamu bisa sedekah. Nggak punya duit nggak bisa sedekah, kan gitu kan? Iya. Mau belajar ilmu agama nggak punya duit nggak bisa belajar ilmu agama. Semua dari harta juga menjembatani untuk akhirat. Jadi jadikan ilmu dunia kamu, ilmu sekolah kamu, ilmu kuliah kamu menjembatani untuk akhirat kamu. Gitu. Pengen sukses dunianya untuk apa? Supaya bisa bangun masjid. Supaya bisa bantu pondok pesantren, supaya anak-anaknya nanti bisa dijadikan hafal Quran, kan begitu. Jadi untuk menjembatani. Seorang ayah yang dia merasa sudah memberikan nafkah kepada anaknya, sudah menyekolahkan anaknya di tingkat yang tinggi, kemudian ternyata anaknya ini tidak nurut sama orang tuanya. Ini apa yang harus dilakukan orang tua kalau mempunyai anak yang semacam ini? Introspeksi diri, coba muhasabah, coba koreksi dirinya. Mungkin dulu, mungkin ya, ini beberapa kemungkinannya. Mungkin pertama dia belum memberikan contoh yang baik. Mungkin misalnya anak suka ngomong kasar, mungkin saya suka ngomong kasar, gitu. Anak suka ngomong kotor, mungkin orang tuanya suka ngomong kotor, anaknya niru, gitu. Misuh, mungkin anaknya orang tuanya suka misuh kalau lagi emosi. Coba introspeksi dulu, introspeksi dirinya dulu. Main HP, anaknya main HP, diajak ngomong main HP, dipanggil main HP. Mungkin kamu sebagai bapak main HP terus, sehingga anaknya niru main HP, kan begitu. Introspeksi dulu. Kemudian yang kedua, coba flashback. Ingat, dulu kamu sama orang tua gimana? Bantah nggak? Mungkin ini balasan Allah untuk dulu kamu durhaka sama orang tua juga bisa. Nah, saat kamu ingat, oh dulu saya suka bantah, dulu saya suka agak nurut, berarti tobat. Karena dengan taubatan nasuha, orang tuanya masih ada, minta maaf sama orang tuanya. Minta maaf, dulu saya suka bentak bapak, anak saya suka bentak saya, dibalas sama Allah.
Karena kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalas, kata Nabi SAW. Dan baktinya kamu sama orang tua itu pasti nanti ada karma daripada anak kamu pasti akan bakti kepada kamu. Sebaliknya, kamu durhaka kepada orang tua, pasti anak kamu akan durhaka kepada kamu. Birru aba'akum, kata Nabi. Tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kamu, anak kamu pasti akan berbakti. Ini sudah hukum pasti sudah. Terus begitu. Wa'ifu ta'iffa nisa'ukum. Jagalah diri kamu, jagalah kehormatan kamu, niscaya anak perempuan kamu, istri kamu akan menjaga kehormatannya juga karena kamu menjaga kehormatan kamu. Jadi itu ada sudah. Di introspeksi. Ini Habib, apa efek daripada orang tua yang memberikan nafkah kepada anaknya atau keluarganya dengan makanan-makanan yang haram? Efeknya ini apa untuk kehidupan anaknya atau juga di akhirat atau juga di dunianya? Falyanzuril insanu ila ta'amih, kata Allah. Hendaknya manusia meneliti, betul-betul harus memahami makanannya dari mana. Ya itu jadinya nanti seperti itu. Karena kata Nabi, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'am abah. Siapa orang yang makannya makanan yang halal, mau nggak mau tubuhnya sadar nggak sadar akan berbuat taat, berbuat baik, berbuat manfaat. Tapi sebaliknya, wa man akalal haram asat jawarihuhu sya'am abah. Tapi yang makan makanan yang haram sudah mau nggak mau, dipaksa nggak dipaksa, sadar nggak sadar berbuat haram sudah, berbuat yang nggak baik, berbuat madorot sudah. Kenapa? Ya tubuhnya tadi itu kata Nabi tadi sudah neraka sudah lebih berhak untuk membakar daging yang tumbuh daripada yang haram tadi itu. Sudah, bagaimana lagi? Nggak ada kecuali tobat. Orang tuanya tobat, anaknya tobat kepada Allah SWT, berjanji nggak mau kerja yang haram lagi. Kalau misalnya lagi dalam pekerjaan itu out. Cari pekerjaan yang halal karena daging anaknya ini mahal. Investasi orang tua itu bukan rumah, investasi orang tua itu bukan mobil, bukan harta, bukan rekeningnya penuh. Investasi orang tua itu anak yang soleh-solehah. Itu investasi sebenarnya sesungguhnya kesuksesan orang tua. Itu quotes itu, ingat-ingat itu. Investasi orang tua ya anak. Alhamdulillah telah kita bersama, dengarkan bersama ulasan daripada guru kita Al-Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin menanyakan sesuatu kepada guru kita Al-Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Monggo yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Eri. Saya ingin bertanya, bagaimana tips agar seorang ayah tidak durhaka terhadap keluarganya? Dan jika sudah terlanjur durhaka, bagaimana cara solusinya? Pertama, sebelum menikah harus tahu hak masing-masing. Makanya sebelum kita melakukan apapun itu cari tahu ilmunya dulu. Ini mau menikah misalnya, cari tahu ilmunya menikah supaya tahu haknya istri, istri tahu haknya suami, dan kalau punya anak tahu haknya anak, dan anak nanti juga akan melaksanakan haknya orang tua ketika orang tua menjalankan haknya anak. Begitu. Pertama itu dulu, ilmu dulu. Ya, perbaiki niat itu juga penting. Kalau sudah terlanjur durhaka, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti Allah akan menerima taubat seorang yang bersungguh-sungguh mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kata terlambat untuk baik. Enggak ada kata terlambat untuk baik. Ya, masih ada kesempatan bisa menjadi manusia, insan yang lebih baik lagi, ayah yang lebih baik lagi, ayah yang betul-betul berbakti kepada anaknya dan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Gitu. Tips untuk orang tua, ini kan yang sudah terlanjur. Iya. Mendidik anak dengan pendidikan yang mungkin kurang baik. Oke. Orang tuanya sudah sadar, tapi anaknya ini masih belum sadar. Bagaimana caranya untuk menyadarkan anak yang mendapatkan skadung, dapat pendidikan dari orang tuanya? Skadung kasep. Dungo, doa. Karena doanya orang tua ini bila hijab, nggak ada perantara sama Allah. Doanya bapak ibu buat anak ini tanpa perantara. Jadi kalau anaknya ini Masya Allah tidak karu-karuan, padahal orang tua sudah sadar, doa sama Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau memberikan kesadaran kepada hamba, berikanlah kesadaran kepada anak hamba. Doa yang banyak sama Allah. Doa. Karena doa itu kekuatannya sangat luar biasa, apalagi dari orang tua kepada anak. Sudah nggak ada perantara sudah. Doa yang banyak sudah. Sebelum orang tua meninggal, doa yang banyak buat anak. Itu sebagai investasi. Ya, yang nantinya pasti akan diijabahi Allah semuanya dalam waktunya yang pas.
ada sebagian orang yang dia ini meyakini kalau saya jadi orang baik, anak saya pasti akan menjadi baik. Apakah ada ini dalil yang mengatakan bahwasanya ketika orang tuanya baik pasti ada kepastian bahwasanya anaknya ini baik? Insya Allah. Sehingga dia ini tidak memperdulikan pendidikan anaknya. Ya biasa-biasa saja seperti itu. Yang pertama tadi, ketika dia mensolehkan dirinya, maka insya Allah keturunan menjadi soleh, ini benar. Ya, benar. Dalilnya dalam Al-Quran, cerita dalam surat Al-Kahfi, ya itu benar. Ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa itu benar. Dalilnya ada. Cuman yang kedua, terus yang memperdulikan pendidikan, ini salah. Nah, di sini dia salah, nggak memperdulikan pendidikan anaknya. Pendidikan anak ini nomor satu, karena tadi itu investasi. Bagaimana kita menginvestasikan anak-anak ini mau jadikan apa? Gitu loh. Mau dijadikan apa? Apakah mau dijadikan anak yang ketika kamu meninggal rebutan warisan? Ketika kamu meninggal dia nggak mikirin kamu, mikirin dunia, kerja begitu. Ketika dia sudah menikah dia lebih mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Mau dijadikan seperti apa gitu loh anaknya? Itu harus dipikir. Ya sebagai planning orang tua. Ya investasinya mau bagaimana? Mau diapakan ini anaknya ini? Kalau dia hanya mengejar dunia nanti di akhirat memberatkan saja. Mau apa punya anak gitu loh? Malah justru memberatkan dia, malah dia di-cancel masuk surga akhirnya. Rasido. Kan begitu. Walaupun ini orang tua sudah baik, masih punya kewajiban untuk selalu mendidik anaknya. Iya, tetap. Makanya tadi itu ceritanya Imam Ghazali tadi itu, riwayat Imam Ghazali di Ihya tadi itu penting. Jadi bagaimana, lihat Rasulullah. Allah perintahkan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ini Nabi Muhammad ini kelasnya loh ini. Nabi Muhammad tidak mungkin keluarganya ninggalkan sholat, istrinya Nabi ninggalkan sholat. Allah bilang, perintahkan keluargamu. Ini dari pentingnya. Tentang urusan sholat. Bangunkan istri kamu sholat. Bangunkan suami kamu sholat. Bangunkan anak kamu sholat. Ya anaknya, kalau PR ditanya. PR dikerjain. Terus dikerjain nang, PR Tapi kalau sholat, sudah sholat isya. Sudah sholat subuh. Anaknya subuh, kesian nanti sekolah. Biar ke. Bangun ke jam 6. Loh ini berarti kayak jarge mlebu rokok rak apa-apa jarge. Sama kayak begitu. Apa bedanya? Biarkan anaknya kesiannya nanti sekolahnya pagi kesian kalau dibangunkan subuh, nanti ngantuk sekolahnya. Ini salah dia. Gitu. Kemudian jika ada anak atau istrinya ini kurang baik, bolehkah seorang ayah memukul anaknya atau istrinya? Ya mukul aja sampai geten. Ya. Jangan melukai. Ya sewajarnya, jewer gitu ya. Itu pun kalau sudah 10 tahun kata Nabi, nggak boleh di bawah itu ya. Sudah 10 tahun dijewer ya. Atau mungkin dibanguninya diciprati air. Kalau Nabi Muhammad merintahkan begitu, ciprati air mukanya. Istrinya misalnya nggak mau bangun, ciprati air. Anaknya ciprati air mukanya. Jangan di satu ember biur ya. Ini penyiksaan kan begitu kan. Ya, jadi sewajarnya lah ya. Dijiwit tapi jangan sampai cuil. Ya artinya begitulah. Boleh ya untuk memukul anak atau memukul istri. Hadisnya sahih. Jadi bagaimana pendidikan Nabi Muhammad itu berhasil. Kita lihat aja pendidikan Nabi Muhammad berhasil kan begitu. Tapi kalau memang nggak perlu mukul, nggak usah mukul. Ngapain? Kalau nggak perlu mukul, nggak usah mukul. Ya, ada satu contoh, satu cerita. Ada satu dari kalangan habaib namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Di Sewun Hadramut sana. Ketika orang tuanya ini imam masjid. Ketika orang tuanya sakit, nggak bisa ngimami, sholat maghrib, isya berjamaah di masjid di rumah, sakit, nggak bisa. Anaknya Abdul Qadir namanya, Abdul Qadir kamu sholat di masjid. Ya, ayah nggak bisa ngimami, ayah sakit. Berangkat ke masjid, pulang dari masjid, ditanya, tadi imamnya siapa? Suratnya imamnya bacanya apa? Samping kamu siapa? Dijawab sama anaknya. Tadi baca surat ini imamnya fulan, samping saya fulan. Digandeng, ayo ke rumahnya fulan yuk. Bener apa enggak ini? Ngapusi ura ini kan anaknya. Dilihat, nggak dipukul, nggak pakai dipukul. Dan tabayun. Ya, tanya, betul kamu tadi di sampingnya Abdul Qadir sholatnya. Terus suratnya misalnya, imamnya ditanya, tadi kamu baca surat apa? Ditanya satu persatu. Supaya apa? Anak ini tahu, oh betul-betul urusan agamanya, urusan sholatnya diperhatikan sama orang tua. Contoh aja ini. Makanya anaknya jadi orang soleh, orang yang hebat. Artinya pemukulan itu adalah
Akhir sudah. akhir. Iya, mentok tok tok sudah. Wis ra ono meneh kecuali pukul. Nih, pertanyaan terakhir Habib. Ada orang tua punya anak perempuan. Dia anaknya ini diboncengkan laki-laki lain. Waduh. Tetapi orang tuanya diam saja, ridho saja. Apakah ini termasuk ayah yang durhaka kepada anaknya atau tidak? Iya, berarti kayak anaknya orang tuanya kayak seperti gini. Wis gawe-gawen, wis terserah mau dihamili di luar nikah atau apa, wis sakarep-karepmu. Berarti kayak begitu. Karena nggak tahu apa yang dilakukan. Tahu nggak? Nggak tahu. Iya kan? Dan anak-anak sekarang pinter, ngerti caranya hamil piye, ya toh? Kan begitu. Jadi apa namanya, orang tuanya bisa diakali ibaratnya. Enggak ngapa-ngapain kok, padahal ngapa-ngapain kan gitu. Nggak tahu. Nah, nanti di akhirat semua akan disingkap, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya akan malu di hadapan berapa triliun orang itu. Nanti di hari kebangkitan internasional nanti semua mulai Nabi Adam sampai hari kiamat dibangkitkan semuanya. Semua lihat kelakuan orang tuanya yang membiarkan anaknya seperti itu. Dan itu termasuk ad-dayuth kata Nabi. Jadi la yadkhulul jannata ad-dayuth kata Nabi, tidak akan masuk surga orang tua yang tidak punya kecemburuan kepada anak. Wala yarih rihaha wa inna rihaha la tusham min masirah 500 am atau kama qala. Dan orang tua yang dayuth ini yang tidak punya kecemburuan kepada anak perempuan, kepada istrinya ini, dia tidak akan mencium bau wangi surga. Padahal bau wangi surga tercium jauhnya 500 tahun perjalanan. Jadi 500 tahun belum sampai itu sudah tercium baunya. Ini berarti luwih ado meneh iki. Mbok adohe sak pira ora ngerti, wallahu a'lam. Dari parahnya orang tua itu, dayuth itu, enggak punya kecemburuan sama sekali. Nah, begitu. Kami minta yang terakhir Habib, kami minta kata-kata terakhir dari antum sebelum nanti kita tutup di acara Cahaya Pagi ini. Fadhal Habib. Ya. Sebagaimana ya kita memperhatikan urusan dunia kita. Orang kan urusan dunia kan Masya Allah eman-eman, sayang, kan begitu kan, diperhatikan, diteliti, detail. Maka kita juga harus teliti, harus detail, harus perhatian maksimal. Jangan sampai lengah urusan investasi yang selama-lamanya, yaitu adalah anak. Jangan jadi orang tua yang menyepelekan urusan pendidikan dan makanan kepada anak-anaknya, karena itu akan menjadi tanggungan selama-lamanya. Mudah-mudahan kesimpulan itu bermanfaat insya Allah, menyimpulkan apa yang kita sampaikan dari awal tadi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib atas ulasan-ulasannya tentang ilmu-ilmunya kepada kita. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat tentang keluarganya, anaknya, pendidikan anaknya, dan juga makanan-makanan anaknya. Ketika baik akan dijadikan Allah taala baik, dimasukkan surganya Allah taala. Ketika buruk dijadikan Allah taala keburukan dan akan dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Cahaya Pagi akan kembali lagi di episode yang akan datang bersama saya Laili Badruddin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.